Alamin. Qauluhu. Betul. Al-fitnah. Sebelum kita mulai, saya tadi dapat WA dari salah satu asatid dari TPS MA. Ada yang mengeluhkan masalah salah satu santri kita yang kalau berangkat selalu telat. Ya, jadi aku ngisin nih. Saya nggak mau tahu piye carane kowe makat sekolah ya gasi. Sampai ono laporan iku meneh, kita akan tindak lanjut lebih keras, ya. Tahu dirilah. Kalaupun alasannya toto, alah calanang iki, toto apa ora ayu itu. Paham ya? Saya tidak mau tahu ojo ngasih ono guru WA itu melaporkan kepada saya kesalahan Anda. Nek ngelaporke prestasi, saya juga gak peduli. Kowe prestasi ya gak peduli, men nek kowe goblok malah tambah tambah apa jenenge? Dadekno ora rido ngono istilahnya. Paham ya? Dicamkan itu. Saya enggak mau nyindir, silakan yang kroso ya kroso, ora ya ora. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Niku ya Anir Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu utawi fitnah. Al-fitnatu utawi fitnah. Al-fitnatu utawi fitnah na'imatun niku turu. Maksud turu piye? Ya turu. Nanti kita terangkan. Naimatun iku turu la'ana, ora naim iki. Iku naim pakai ain iku. Penuh kenikmatan gitu ya. Naimatun iku turu, la'ana nglaknat. La'ana nglaknat Allah sapa Gusti Allah. La'ana nglaknat Allah sapa Gusti Allah. Man ing wong ayqadha kang gugah sapa man. Ayqadha kang gugah sapa man ha ing fitnah. Anir Rafi'i ay ruwiya den riwayatake apa hadis Anir Rafi'i saking Al-Imam Ar-Rafi'i. Pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu tertidur. Fitnah itu tidak bangkit, ora dibangunkan. Fitnah itu tidak akan bangkit, maka Allah akan melaknat bagi siapa saja yang membangkitkan fitnah tersebut. Nah, fitnah yang dimaksud ini apa? Dalam syarahnya dikatakan al-fitnatu al-mihnatu wa kullu ma yashuqqu 'alal insan wa kullu ma yabtalillahu bihi ibadahu fitnah. Fitnah adalah semua hal yang sifatnya ujian, cobaan. Fitnah pertama adalah ujian. Yang kedua, fitnah adalah semua hal yang dirasa berat oleh banyak manusia. Semua hal yang dirasa berat oleh banyak manusia. Dan fitnah juga dikatakan kullu ma yabtalillahu bihi ibadah. Semua hal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji para hamba-hambanya. Jadi seperti halnya misal ya bencana alam itu termasuk fitnah. Fitnahnya bagaimana? Dia tidak akan muncul kalau tidak ada yang bahasanya hadis main ayqadha ya. Kalau tidak ada orang yang membangkitkannya maka tidak masalah. Ketika dibangkitkan ya delok terjadi tanah longsor, terjadi apa nih? Banjir ya bagi orang-orang apa? Orang-orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Saya tahu betul. Atau fitnah ora usah ado cedhak pondoke. Wong sing ra resikan niku fitnah. Kenapa? Akhirnya jadi gudik sak pondok. Fitnah itu. Fa la'anallahu man ayqadhaha. Wis ra ono gudik ujug-ujug ono gudik. Maka yang terlaknat orang yang apa sing garai ono gudik iki sapa ya misale kan cah anyar biasane. Zaki. Tedi ku ngomong tak kok ora fitnah. Ya, paham ya? Jadi sifatnya cobaan, ujian, hal-hal yang berat itu sifatnya tidak akan pernah tercipta, terwujud kecuali kalau ada penyebab. Paham ya? Apapun bentuknya itu.
Seperti tanah longsor yang saya katakan, tanah longsor atau banjir itu kan bisa terjadi karena kita sebagai manusia tidak baik untuk menjaga lingkungan kehidupan. Misal menebang pohon sak karepe dhewe, umpak-umpakan, kita mboten. Omahe dipikir tapi alamnya tidak dipikir. Utawa ngebom ngebom apa jenenge iwak ini lagi jaring iwak niku nggih. Dengan cara meracun dan segala macam. Akhirnya lautnya kotor, kemudian ikannya pergi. Ketika ikannya sudah tidak ada, ekonomi menurun, ya enggak? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat apa? Sudah jelas kan? Bima kasabat aydin nas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Semua kerusakan yang terjadi di bumi dan laut itu karena apa? Bima dengan bukan bima, kuku bima. Bima kasabat aydin nas, sebab ulah manusia. Makanya siapapun itu, apa meneh sing fitnah sing sifatnya menghancurkan harga diri seseorang. Misal membunuh karakter misalnya, membunuh kan kalau dalam masalah kalau kita tidak suka sama seseorang ya, biasanya kita hujat habis-habisan nggone netizen kan maha benar ya, misalnya kan. Orang yang baik dikatakan gak baik. Temenan itu sudah mulai terjadi kan, sudah mulai fitnahnya yang luar biasa. Wong-wong sing selevel Habib Ali Al-Jufri, Habib Umar bin Hafid, wis ngono iku mulai ana sing netizen bodoh yang berani apa jenenge menghujat mereka. Itu nanti ya kualat maksudnya. Kata beliau betul bahwasanya kita tidak boleh memancing apa jenenge munculnya fitnah. Terus al-fitnatu naw'an. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-fitnah ada dua macam. Fitnatus syubhat wahyal uzma. Yang pertama fitnah syubhat. Fitnah syubhat nanti kita terangkan. Yang satu fitnatus syahwat. Fitnah syahwat. Ini dari persepsi yang lain. Kalau yang tadi kan masa kerusakan, kerusakan yang terjadi dialami oleh umat manusia. Tapi yang ini dari masalah segi akhlak, segi keimanan dan akhlak. Pertama kata Imam Ibnul Qayyim ada fitnah syubhat dan yang kedua fitnah apa? Syahwat. Ini dua fitnah ini idza ijtama'a fil abdi itu bahaya kata beliau. Kalau sudah dua fitnah syubhat ya syahwat jadi siji pada satu seseorang, wah rusaknya dunia akhirat. Terus fal awwalu aslu fitnati syubhah wa tsani aslu fitnati syahwat. Fa fitnatu syubhat, fitnah syubhat itu apa? Fitnah yang membuat keyakinan seseorang menjadi ragu akan eksistensinya Allah, akan wujudnya para malaikat, akan iman dengan qada dan qadar. Alias syubhat itu apa? Sesuatu yang bisa menggoyahkan keimanan seseorang. Paham nggih? Ini bahaya. Iki nek digawa mati medeni wong. Iya gak? Syubhat ini kalau digawa mati medeni wong. Kayak seperti kita bertanya, Allah ini sedang apa sih? Allah sedang apa sih? Ini kan syubhat. Kita kan lagi ngaji. Kira-kira Allah ngapain gitu? Ya gak? Itu syubhat itu. Kalau diterus-terus medeni. Atau misalnya bertanya, kira-kira alam kubur itu kaya apa? Kita sering mendengar, oh alam kubur ini seperti ini, ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan apa? Azab kubur. Cok kadang pikiranmu pernah enggak mikir, no, ngono ta Ono pikir ngono ta no. Kemudian nanti akhirat, wis ono swarga ono neraka. Aku nek ora ono apa-apa, akhirat tok dong. Sampai kapan? Pernah takon ngono ta Iku fitnah syubhat, hati-hati. Makanya apa jeneng pripun jangan jalan-jalan niki. Paham kan? Iya gak? Iki kok nek wis kiamat terus ana sing jenenge alam akhirat. Alam akhirat tidak ada selesainya. Terus nggih apa Gusti Allah gawe alam akhirat? Pernah mikir ngono ta sampean? Nah, itu fitnah syubhat. Kalau dibangun terus dikompori terus, suwe-suwe murtad iki. Ora terima murtad, ateis, agnostik ta kowe. Ayo si coki iki lho. Agnostik ta kowe sing ngene? Ora percaya. Ora percaya diparani polisi dredeg. Iku lagi polisi durung diparani malaikat Israel ya.
Pripun pernah enggak? Pernah kita bayangno ngono ta mboten? Nah, itu fitnah. Salah satu bentuk fitnah. Kemudian fitnah yang model sini, syubhat ini tadi, tudfa'u bil yakin, bisa dihilangkan dengan keyakinan. Ya pokoknya yakin ku nek cara gamane wis pokoke nggih ngestokke mboten takon-takon, mboten bakal mikir-mikir ngono, berusaha piye. Makane Imam Malik ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, secara harfiah istawa iku apa? Munggah. Gusti Allah ki munggah nek gone dhuwure aras. Ana wong takon, ya Imam Malik niku maksudnya pripun? Al istiwa ma'ruf. Kalau arti istiwa secara harfiah itu sudah diketahui, ya kan? Istiwa ini artinya munggah, istawa munggah. Wal kaifu majhul. Nek istiwa iki mbok takokno. Gini mbok sandingke ning Gusti Allah majhul. Tidak, kita enggak tahu apa maksudnya. Ya, paham enggak? Kowe ngarani Gusti Allah munggah dengan pemikiranmu sendiri, mbok bayang-bayangno dhewe, mesti keliru, ya enggak? Karena laisa kamitslihi syai'un. Sekali lagi tak beleni me. Al istiwa'u ma'lum. Arti dari istiwa secara bahasa sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah carane munggah? Iku coba gak mudeng ngene. Wis rak tutuk akal ya. Kayak arep percaya ayate ya kowe termasuk ngimani, ora percaya ayate genen kafir, ya gak? Nah, wal kaifu majhul. Karena kamu mensandingkan sesuatu, bayangno sesuatu yang tidak patut disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik mengatakan, carane Gusti Allah munggah yo gareti. Mbok kon nganggo ando. Mbok kon mabur, iku makhluk kabeh kan. Makanya jenenge caranya istiwanya Allah itu sudah tentu para makhluk tidak ada yang tahu. Terus yang terakhir tegasan wal wasu'alu anhu bid'ah. Kowe takon model ngene iki bid'ah. Jamane kan jenenge ora ono takon ngono iku. Ora ngajar kowe. Wong ayate ngono yo ngono, ora usah kakean takon ngono. Bocah kok dikandani Quran ora ngandel. Ngasane ngono. Artinya kita dengan Al-Qur'an ora usah tekan istiwa-istiwa lho. Kita baru al-ahruf al-muqatta'ah. Alif lam mim. Ya. Alif lam ra, ha mim, kaf, ha ya ain shad. Itu hampir semua mufassirin mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Ngono ae kowe ora geger kok. Sing ngono ae kowe ora geger, kowe yakin nek maca Quran Hamim ku mesti no gajarane 20 ya, 2 huruf kan. Ngono kok mbok takokno Gusti Allah istiwae kaya apa, munggahe kok apa. Wong Qur'ane ora mbok takokno kok leren takon carane Gusti Allah munggah. Nah, paham ya? Ini syubhat-syubhat ini kalau dibangun terus atau keraguan-keraguan ini kalau dibangun terus bahaya. Bahaya. Makanya bagaimana cara menghilangkan? Wes ngestokke dawuh besok roti dhewe, ngono wae. Wes maka besok konyol takon mbek Gusti Allah Gusti jenengan Ar-Rahmanu 'alal istawa modele jane piye? Takono besok tapi aja saiki kurang ajar. Ini sudah kita masih di lingkup ruang, waktu dan tempat. Kalau besok kan mboten tidak ada apa namanya? Akhirat itu kan ora ana waktu nih kasarane iki karena tidak dibatasi. Umur sakmono dawane. Terus nek ahli swarga seneng-seneng terus. Neraka susah-susah terus ya enggak. Iku mbok pikir Gusti Allah kok gawe model ngono iku apa ora bosen lho. Mbok badakno kowe masalahe ngaji enak ya bosen kowe ya. Meneng ngaji ra enak tambah bosen. Aja mbok padakno. Maka semua yang seperti itu dihilangkan. Sampai Gusti Allah ngeki contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika nurnya tajalla ya. Cahayanya keagungannya Allah itu mulai muncul. Belum dzatiyahnya Gusti Allah muncul. Ngonoe Nabi Musa wis kelenger nabi lho. Lah kowe kok leren takon pangeran kaya apa? Bentuke kaya apa? Nek aku ngibadah ngene iki dongaku dirungokno apa ora ya? Ora sadu-adu tekan masalah iki mau. Misal sampean donga dhewe, yakin kabul ta ora? Keyakinan Anda dikabulno dongaku berapa persen aku takon? 100%. Ora mungkin iku makame para nabi, para aulia. Awak dhewe dudu nabi. Ngono jek meragukan Gusti Allah. Ini perlu dihilangkan. Makanya itu fitnatus syubhat. Yang satu lagi fitnah itu apa tadi? Syahwat. Nah, fitnah syahwat itu gampang. Gampang pengertiannya gampang. Seseorang selalu
tergoda syahwatnya untuk mengikuti hawa nafsu. Wong ngeburu nafsune tok wis modar apa istilahnya? Rusak. Kakean delok bokep ya. Misalnya, nanti lama-lama orientasi seksinya juga berubah kayak coki ya. Sing didelok gaya lanang mbek lanang enake apa jar. Terus ayo. Ta leres ya. Karo wong wedok rak doyan karo lanang sange. Piye jar? Piye ngono lho, bolongane iki piye ngono. Misale ra, yo ngerti cewek ayu ora nafsu malah ngerti bajul nafsu. Medeni wong. Wis sing nafsu lanang, piye jar? Ya, itu syahwat. Paham ya? Dua-duanya ini kalau kumpul jadi satu orang itu jadinya coki. Coki, aku gak ngelek-ngelek coki, tapi cetha iku fitnatus syahwat dia iya, fitnatus syubhat yo iya. Ora percaya anane pangerane. Ya, mau bahaya iki. Ketemu polisi dredeg piye jarene ngaku rak wedi karo sapa-sapa. Ya Allah Gusti. Jadi ini keluar dari pembahasan, tapi ini juga disampaikan di dalam kitab Faidul Qadir masalah fitnah ini. Maka bagaimana cara menghilangkan fitnah syubhat? Yang fitnah syubhat yang tadi pertama dihilangkan dengan keyakinan atau taslim. Mas nderekake apa sing dikersake Gusti Allah, ndak nanya apa-apa. Kalau fitnatus syahwat mengakalinya banyak sekali caranya. Nek misalnya memang syahwat misalnya dalam masalah hubungan biologis ya, urung di bojo, nah itu kata Kanjeng Nabi kon poso tirakat. Nek ra iso ya wis rabiyo ora apa-apa karo tangga kene ora masalah. Enak daripada syahwatan enak ya. Seperti itu. Masih ada solusinya. Misal jan ngeleh aja ngasih maling, nyuwun saged kan ngono ta. Masih banyak cara untuk menghadapi fitnah syahwat tersebut. Paling syahwat itu masalah manuk itu enak salah. Masalah apa? Syahwat tidak jan manuk iku tok nggih. Mental. Apa? Makanya paham nggih. Kemudian masalah fitnah syubhat lagi, kembali ke fitnah syubhat. Caranya tadi dikatakan untuk menghilangkan fitnah syubhat tadi kita harus yakin. Caranya yakin piye? Ojo delok mbek awakmu dhewe. Keyakinan itu harus dibangun ketika melihat orang lain. Kita dekatlah sama guru-guru kita dekatlah sama para aulia. Sampai mereka punya karomah setinggi itu, seaneh itu, sebanyak itu. Iku kan krono yakinnya luar biasa, iya kan? Sampai dhewe ya tahu krungu ceritane Saridin kan ketika ditanya sama Mbah Sunan Kudus ya. Apa artinya la ilaha illallah? Munggah menek wit kelapa ora dijam malah munggah menek kelapa terus gembor la ilaha illallah mencolot. Terus rak mati. Lho maksudnya piye? Nek jatahe mati kalau mati nek ora mati. Iku jenenge tauhid. Artinya wis pos, nek jatahe aku lara ya lara, ora ya ora. Nek jatahe kere ya kere, sugih ya sugih. Iku jenenge tauhid taslim, serak iman bil qada wal qadar. Iku ceritane wali-wali sing seperti itu. Ngangelna Mas. Paham nggih? Nah, semoga kita terhindar dari fitnah khususnya fitnatul masih dajjal khususnya ya. Fitnah masih dajjal. Amin ya Allah. Harful qafi utawi iki huruf qaf. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wasdawuh Allahu sapa Gusti Allah taala maha luhur Gusti Allah. Dawuh ngene ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Ana utawi ingsun Gusti Allah. Ana utawi ingsun Gusti Allah. Inda dhanni abdi iku tetep ing dalem penyonone kawula ingsun. Inda dhanni abdi iku tetep ing dalem penyonone kawula ingsun. Inda dhanni abdi iku tetep ing dalem penyonone kawula ingsun. Nyono ring sapa? Bi kelawan ingsun Gusti Allah. Bi kelawan ingsun Gusti Allah. Fal yadhunna mongko becik nyono sapa abdi.
Falyadhunna mongko becik nyono sapa abdi bi kelawan ingsun. Falyadhunna mongko becik nyono sapa abdi bi kelawan ingsun ma ing barang. Ma ing barang. Sya'a kang karep sapa abdi ing ma. Sya'a kang karep sapa abdi ing ma. Sahihun sahih ruwiya den riwayatake apa hadis anil Hakim saking Al Imam Al Hakim. Hadis ini sangat masyhur. Ini termasuk salah satu kita menghindari fitnatus syubhat tadi. Salah satunya mungkin ya. Jadi ada hadis yang namanya hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk wahyu mboten? Hah? Termasuk wahyu cuman redaksinya dari Kanjeng Nabi. Kalau Quran kan yo redaksi sak maknane saka Gusti Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak redaksinya dari Kanjeng Nabi sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala ngene, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku Allah itu tergantung sama apa yang dipersangkakan hambaku kepadaku. Aku ku tergantung penyonone kawulaku. Nek nyono sing apik ya tak wae apik, nek nyono elek ya tak wae elek. Makane bahasa fal yadzun nabi masya. Terserah ndek mau nyana seperti apa monggo. Dia mengira kalau aku baik, ya tak apiki. Misalnya kita ini punya dzon. Dzon ini dalam masalah seperti ini memang kita enggak bisa yakin ya. Kita enggak bisa yakin 100%. Bagaimanapun kita belum pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge yakin itu nek wis ngerti temenanan. Kapan ngerti Gusti Allah? Yo besok ning kiamat aja aneh, kiamat aja cepet-cepet engko sik. Kita mending dzon ae kabeh ya. Kecepatan kiamat dadi yakin medeni juga ya. Belum siap, akeh sing durung rabi. Sing coba sing adib ya. Jadi kita ini tergantung kata Allah itu tergantung apa yang dipersangkakan. Kesegamane karepe hambaku, nek hambaku yakin aku mengkabulkan doa-doanya ya tak kabulno, nek ora ya ora. Misale ana hamba yang pedosa, dia yakin Allah itu Ghafurun Rahim. Yakin pasti nanti dia akan menemukan Allah Ghafurun Rahim. Seperti halnya kawitane ayat napa Mas? Yesus 5. Fastaghfirullahu rasul sing sadurunge. Oke. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul la wajatullaha tawwaban rahima. Seandainya mereka yang zalim pada diri mereka sendiri ya. Annam idzalamu anfusahum ja'uka. Orang-orang yang zalim pada diri sendiri yo kakean dosa kasarane ngono. Wis kayak kita nih. Seandainya kita ada orang-orang yang kakean dosa mendatangimu wahai Muhammad, minta didoakan agar diampuni oleh Gusti Allah, la wajadullaha tawwaban rahimah. Pasti mereka akan menemukan Allah zat yang maha memberi taubat, zat yang maha kasih sayang. Itu kan berangkat dari dzon ya. Mereka meyakini, nek aku tawasul mbek Kanjeng Nabi, insyaallah akeh kabule. Ya enggak? Kita itu adanya tawasul dengan para anbiya, adanya tawasul dengan para aulia. Itu karena kita suudzon dengan diri kita sendiri. Nek donga ki dhewe wis angel kabule ya. Nek ngibadah dhewe wis angel. Apa istilahnya napa? Tawajuhe yakin 100%. Tapi ketika sudah ada embel-embel bijahin Nabi ya. Dengan ya Rabbi bil Mustafa dengan barokah Kanjeng Nabi bijahil aulia, bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, bijahi Mbah Pangeran Poncowati Jul ya kowe. Nek Salfiah ya salah ziarah kowe Jul. Nek Alfiah bijahi. Keyakinan akhirnya muncul pede ya enggak? Saya bawa ini loh. Ya Allah, saya bawa lantaran, saya bawa backup, saya bawa dekengan komburi niki wali-wali ya gak. Makanya akhirnya banyak yang kabul. Sing wong tawasul ki akeh kabule daripada wong sing ora kakean tawasul ya. Makanya wong Kanjeng Nabi tawasul. Maka pada akhirnya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala hendaknya
pas sepatutnya memang banyak-banyak husnudzon. Karena pangeranmu aku dunia husnudzon. Sampean pernah dengar cerita yang diriwayatkan kalau nggak salah ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Dulu ada di zaman Bani Israel, dia menemukan sebuah ayat atau menemukan sebuah informasi bahwasanya nanti di hari akhir kiamat semua manusia itu akan dibangkitkan melalui ajudul danab, tulang ekor ya, tulang ekornya ya enggak. Akhirnya dia ketika mau meninggal wasiat sama ahli warisnya. Dia merasa banyak dosa. Wah, aku nek dibangkit ke Gusti Allah remuk iki. Aku kakean dosa. Wasiat sama ahli warisnya, tolong nanti kalau aku mati bakar saja tubuhku, bakar saja jasadku, kalau hancur kemudian buanglah abunya di laut. Harapannya apa? Oh lah Gusti Allah, watake ra iso, watake pikirane ngono. Watake. Terus apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut? Ya diwelehno. Ya dari sapa aku iso gawe sembarang asarane. Wong gawe kowe iso meneh bangkitno kowe tok ya luwih gampang. Tapi kan hancur saya. Kenapa kamu hancurkan dirimu seperti itu? Dijawab nanti di akhirat, ya Allah saya takut sama jenengan. Kula niku akeh dosa. Makanya saya melakukan seperti ini dengan harapan jenengan melupakan saya. Kalau tubuh saya hancur jenengan tidak membangkitkan saya. Ternyata jenengan membangkitkan saya. Artinya dia melakukan seperti itu karena khaufun minallah. Takut sama Allah. Apa yang dilakukan Allah sama orang tersebut? Di ngapura, piye di ngapura, sesimpel itu. Ada juga begengge PSK. Ya, begengge PSK. Krono napa terkenal pelacur iku wis makna pelacur iku dodolan ning ndi iku. Ya, dodolan ning ndi laris ya mungkin best seller mungkin ya. Nah, ini cerita ini juga masyhur kan? Cerita ini juga masyhur. Melacur kemudian melihat anjing yang kehausan, dengan sifat kasih sayangnya muncul dia rasa saake karo anjing, diambilkan dengan sepatu bootnya air untuk minum anjing. Jelas anjing itu najis, ditolongi lho Gusti Allah lho. Padahal si begengge iki gak arep tobat lah. Mong saake sama anjing ora arep tobat bijal. Wa fi riwayah orang ini mantan pelacur jadi wanita yang solihah. Min alil jannah bijal. Iya, maksud selevel Anda yang sesolih ini masih suudzon sama Allah gitu loh maksudnya. Enggak patut lah ya. Begengge ora niat tobat karena krana saake mbek asu sing biasane nganggo misoi wong gitu. Karo asu. Iku wae krana Gusti Allah le matur nuwun sama hamba tersebut dijadikan wanita yang solihah. Min ahli taat. Untuk swarga. Awakmu iku santri, ya. Wis santri, cak ana sira dok kiai barang ya. Hafizul Quran, masyaallah. Misale guru matoda, masyaallah. Betul. Kuliah IAIN, masyaallah. Sing durung kuliah UIN ya. UIN Sunan Kalijaga ya. Ya Allah. Sesoleh ini kok ijek ana rasa ning ati Gusti Allah iso ta ora ya ngobrol kok. Ya udah sampean ngono ta ra? Pernah ngono apa ora? Ndonga li kaya gulung bolak-balik ora kabul-kabul. Alfiyah bolak-balik setorno ning kene Mbak Pangeran Ponco ora dadi. Ya Allah. Paham ya? Terus di sini disebutkan ada sebuah cerita. Mana ya? Kok hilang ceritanya? Waqala al-Bunani, kana syabun dahiq falamma nazala bil maut akabat ummuhu alaih. Ada seorang cah nom-noman taek. Kakean maksiat. Kemudian ketika dia sakaratul maut, mbokne nangis-nangis e. Nang tak kandhane cuk kakean maksiat iki wis saiki wis mutia, piye iki iso tobat ta ora ngono. Dikonokno anake, "Ya bunayya kuntu uhadziruka masna'aka hadza."
Hei anakku wis tak kandhani ya kowe aja nakal-nakal kaya ngene. Lha saiki wis meh modar ki piye? Jawabane si bocah piye? Qala ya ummah. Hei ibuku, li rabbun katsirul ma'ruf. Saya punya Tuhan yang baik sekali. Wa inni la arjul yauma alla ya'dimani ma'rufu, dan saya berharap kepada Allah semoga Allah tidak berhenti berbuat baik pada saya yang sedang sekaratul maut. Piye jal? Sinakal ngono iso rojake gedene karo Gusti Allah. Sampeyan iki kurang husnudzon karo Gusti Allah ya. Paham ya? Terus di dalam kitab Al-Hikam juga la ya'dhumu dzambu 'indal hakim 'azamatan tuqnituka min husni dhanni billah fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambuhu la saghiratan idza qabalaka 'adlahu wa la kabiratan idza wajhaka fadluhu. Sebuah dosa itu tidak akan terasa, atau kesalahan itu tidak akan begitu besar, tidak akan dianggap menjadi masalah yang besar ketika menghadapi seorang hakim. Menghadapi seorang hakim yang mana kamu masih bisa husnudzon sama orang ini, berbuat baik sama hakim tersebut. Ya enggak? Kalau kita berbuat baik sama hakim dan dia terkenal baik, kira-kira nek kowe salah kan ora pati dihukumi. Kasarane kowe nek ketemu Mbah Mas Toya karo ketemu aku, tak zirane ku leh enteng aku daripada Mas Toya, ya enggak? Kasarane ngoten kasarane. Tah ora? Sing apik sing jujur iki. Kok malah hilang? Malah hilang informasinya. Ya ala kulli hal disi. Jadi gini, terusannya Al-Hikam. Ketika kamu berdosa melakukan suatu dosa, itu kalau disandingke, dihadapkan pada kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, dosa ora ana apa-apane. Maka ketika kamu dosa, yuk besarkan harapanmu itu. Tapi sekecil apapun dosamu itu, nek delalah ketepaan Gusti Allah adil mek kowe mudar kowe. Enggak. Nek delalah kowe dosa. Nek dosa Ren, misalnya kamu berdosa, tapi kowe delalah ketepaan untuk sifat rahmate Gusti Allah. Ya wis selamat ya enggak? Tapi ojo lali ana dosa cilik, delalah ketepaan ketemu sifat adile Gusti Allah. Neraka ta mboten? Iya neraka. Maka dari ini kita harus imbangkan rasa roja, harapan kita kepada Allah, dan juga ada rasa khauf. Kamu kalau terlalu banyak roja, maksiatmu yuk. Kan nek terlalu banyak khauf, ora duwe sifat roja Gusti Allah. Gak punya harapan Gusti Allah ku ora maha sembarang, kok coba maha menakutkan, akhirnya kan ngono. Gusti Allah kok anggap menakutkan ngono. Bahaya ini. Pun. Waqala sallallahu alaihi wasallam qitalul muslimi kufrun wallahu a'lamu bissawab.